Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pertemuan minggu ke-11. Materi kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan dokumen perjalanan. Di materi sebelumnya, minggu ke-9 dan ke-10 kalian telah belajar tentang bagasi. Bagaimana proses bagasi dan ketika memang ada kendala di situ, kalian sudah paham tentang hal itu. Kali ini kita akan membahas salah satu persyaratan ketika ada wisatawan yang ingin berkunjung dari antar negara. Dan pastinya ketika kita bilang antar negara, berarti di situ pasti ada pergerakan wisatawan antar wilayah, antar negara bagian, dan lain sebagainya. Pemeriksaan dokumen perjalanan. Berikut materinya. Pelayanan penerbangan internasional menyangkut hubungan antar negara dan bangsa sehingga perlu adanya pelayanan pemeriksaan dokumen perjalanan. Pemeriksaan dokumen perjalanan diwajibkan bagi semua penumpang internasional, baik penumpang berangkat, penumpang tiba, maupun penumpang transit. Penumpang wajib mengikuti prosedur pemeriksaan dokumen perjalanan berdasarkan peraturan yang berlaku di negara pemberangkatan, negara yang dilalui, negara transit, dan negara tujuan. Nah, tentu saja ketika kita ingin pergi ke satu negara lain di luar negara kita, pastinya juga kita akan, intinya adalah kita harus memiliki tanda pengenal. Apakah memang kita sebagai warga negara punya tanda pengenal dan tidak ada masalah lain terkait hal apapun itu. Dengan begitu, persyaratan dokumen ini membuat kita mempermudah untuk melewati yang namanya bandara. Ketika memang itu sudah di luar batas wilayah negara, maka di situ pasti ada peraturan yang memang secara internasional sudah diakui seperti keimigrasian, berarti memang setiap penumpang atau memang setiap wisatawan mancanegara yang berkunjung dengan negara tersebut secara administratif dia berarti sudah melewati proses sehingga dia datang berkunjung punya niatan apa, apakah itu untuk bekerja, berlibur, atau yang lainnya. Terus muncul pertanyaan, kira-kira dokumen apa aja sih yang perlu dibawa oleh wisatawan, penumpang yang mempunyai tujuan antar negara. Di sini saya menjelaskan 5 dokumen. Yang pertama pastinya ada paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah bagi warga negaranya atau orang asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan namun berdomisili di negara di mana paspor itu dikeluarkan. Visa adalah izin untuk memasuki suatu wilayah negara lain yang bukan tempat biasanya ditinggali. Yang ketiga, health certificate adalah surat yang menerangkan bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tersebut sehat jasmani maupun rohani. Nah, ini di masa yang sekarang health certificate ini sangatlah penting karena memang di setiap negara, di setiap daerah yang dituju pasti ada pemeriksaan yang namanya surat keterangan bahwasanya dia bebas dari COVID-19 walaupun dia hanya menunjukkan surat hasil rapid test. Fiskal, surat keterangan atau tanda bukti telah membayar pajak sebelum meninggalkan negara di mana seseorang berdomisili, exit permit, izin bertolak atau izin untuk meninggalkan negara di mana seseorang berdomisili dengan tujuan berpergian ke negara lain. Kelima dokumen ini yang umumnya dibawa biasanya hanya 3, paspor, visa, dan health certificate di masa pandemi seperti kali ini. Jenis paspor yang diakui di internasional ada 6, bisa dilihat. Yang pertama ada alien paspor. Paspor jenis ini dikeluarkan oleh pemerintah dari suatu negara bagi orang asing atau seseorang yang berdomisili di negara tersebut akan tetapi tidak memiliki status kewarganegaraan. Citizen Identity Card dalam hal untuk mendapatkan paspor, setiap negara telah menetapkan batas usia minimal. Nah, ini berpengaruh kepada yang memang batas maksimalnya belum mencukupi, maka di situ dia memiliki cara lain atau bentuk administrasi lainnya. Official paspor, tentu saja paspor ini dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara bagian warga negaranya yang menduduki jabatan dalam pemerintahan dan ingin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biasanya hal ini dimiliki oleh tenaga-tenaga pekerja yang memang dia tujuan pergi ke luar negerinya adalah hal untuk misalnya untuk pekerjaan antar kewarganegaraan. Terus laser spacer
PBB mengulakan bagi seseorang akan melakukan perjalanan ke berbagai negara dalam menjalankan tugas untuk kepentingan PBB. Nah, hal ini berarti sudah tahu klasifikasinya adalah untuk anggota PBB, diplomatic passport tentu saja lebih spesifik daripada official passport. Hal ini berarti ada tujuan kewarganegaraan yang memang di situ menjadi pekerjaannya dia seperti halnya diplomat yang memang menjaga hubungan baik antar negara. Keenam, joint passport atau family passport ini digunakan untuk lebih dari satu orang dalam satu keluarga atau memang di sini digunakan oleh password ini dikeluarkan oleh pemerintah dari suatu negara bagi warga negaranya dalam bentuk paspor keluarga atau memang lebih dari satu yang memang bisa dispesifikkan lagi dia berasal dari memang satu dokumen kewarganegaraan yang sama seperti halnya kalau Indonesia berarti yang diakui adalah KK, kartu keluarga. Di Indonesia sendiri yang paling umum biasanya ada 3 jenis paspornya. Yang pertama pasti tentu saja paspor biasa, reguler, biasa dibilang begitu. Paspor dikeluarkan oleh pemerintah bagi warga negaranya yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan pribadi. Nah, biasanya di sini wisatawan atau memang tujuannya adalah untuk berkegiatan wisata, berarti dia mempunyai paspor yang ini. Kedua, paspor dinas dan paspor diplomatik memang tujuannya secara berkunjung ke negara itu adalah untuk bekerja seperti urusan kedinasan antar pemerintah dan diplomatik untuk menjaga hubungan baik antar kedua negara. Dan satu lagi biasanya ada paspor haji yang mungkin sekarang sudah melebur menjadi satu untuk paspor biasa karena memang tujuannya adalah haji ini adalah untuk tujuan pribadi, keinginan atau motivasinya adalah keinginan sendiri. Standarisasi paspor secara internasional disarankan adalah sebagai berikut: ukuran, jumlah halaman, visi kertas, bentuk bahasa yang digunakan, lambang negara, dan informasi isi paspor. Yang terpenting dalam standarisasi paspor ini adalah pengakuan negara tersebut kepada orang yang pergi ke luar negeri dengan menunjukkan bahwasanya paspor itu telah merepresentasikan bahwa dia berasal dari negara tertentu. Misalnya kalau dari Indonesia berarti di paspornya di depan ada logo Garuda yang menunjukkan bahwasanya itu adalah lambang negara Indonesia. Selain nama pemegang paspor dan pekerjaannya, di dalam paspor juga berisi tentang tanda-tanda pemegang paspor, diantaranya adalah tempat dan tanggal lahir, domisili, bentuk muka, mata, rambut, dan tanda-tanda istimewa lainnya. Nah, hal ini berpengaruh kepada fisik masing-masing ketika memang paspor ini menjadi tanda bahwasanya dia secara internasional sudah diakui bahwasanya dia ketika berkunjung ke negara itu sudah membawa administrasi bahwasanya itu adalah dokumen yang memang diakui secara internasional. Ini contoh penerbitan atau ketika kita mengurus paspor. Saya kira secara detail kalian bisa mencari informasinya banyak sekali di website keimigrasian dan tentu saja di tiap daerah punya keimigrasian sendiri-sendiri. Mungkin juga standarnya juga pasti mungkin berbeda dan tentu saja ini menjadi peluang, salah satu peluang Biro Perjalanan Wisata ketika memang dia punya jasa untuk menguruskan atau mungkin menjadi bahasa jeleknya adalah menjadi calo atau mungkin menjadi perpanjangan tangan pribadi ketika ingin menguruskan paspor. Dan tentu saja hal ini juga berkaitan dengan salah satu peluang bahasanya Biro Perjalanan Wisata juga punya kelebihan atau punya kuasa untuk melakukan aktivitas seperti ini. Ini salah satu contoh harga ketika kita akan mengurus dokumen perjalanan antar negara, dan ini setiap negara punya standar sendiri. Ini saya ambil contoh dari negara kita, negara Indonesia. Di situ bisa dilihat di tabel masing-masing, dan ketika memang informasi di situ dirasa kurang, silakan diklik ke website berikut yang sudah saya tampilkan. Di situ sudah ada tarif PNBP, penerima negara bukan pajak, dokumen perjalanan luar negeri. Hal ini berdampak pada orang yang akan berkunjung ke Indonesia dan orang Indonesia yang akan berkunjung ke luar negeri. Jenis visa, masuk ke jenis visa, di sini ada 5, transit visa, turis visa, official visa, diplomatic visa, immigrant visa. Nah, visa ini menjadi tanda bahwasanya dokumen itu diberikan kepada seseorang ketika dia punya tujuan tertentu berkunjung ke negara lain. Masing-masing visa ini pasti tentu saja berpengaruh kepada kebijakan suatu negara, kebijakan suatu wilayah ketika memang dia berada dalam satu kesatuan yang memang contohnya seperti Indonesia, dia berada di dalam kepulauan yang memang penghubungnya adalah laut, maka di situ visa yang memang berkunjung
orang asing yang atau turis mancanegara, wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, dia harus punya tujuan yang jelas, dan hal ini berpengaruh kepada PNBP tadi ketika memang orang asing itu punya tujuan ke Indonesia. Dan beberapa kali kalau kalian pernah mendengar bebas kunjungan visa, nah di situ Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup punya andil dalam mengembangkan pariwisata. Kalau kita melihat dampaknya positif ketika memang visa itu gratis, maka dampaknya adalah, sebab akibatnya adalah kunjungan wisatawan mancanegara ke dalam Indonesia sangat besar. Tapi tentu saja kita melihat kondisi seperti ini, pergerakan wisatawan dibatasi, dan pasti ada syarat-syarat yang seperti administrasi yang harus dipenuhi, seperti halnya kesehatan tadi. Ketika memang ada kunjungan wisatawan mancanegara atau orang asing yang berkunjung ke Indonesia, maka di situ dia saya kira juga harus memenuhi persyaratan tersebut. Dan tampaknya adalah terkait dengan keamanan negara. Ketika semakin mudah negara untuk dikunjungi, maka di situ ada dampak, salah satunya adalah mungkin keamanan negara. Secara umum bisa dilihat masing-masing, setiap negara telah menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan visa sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperlihatkan pasar yang sah dan masih berlaku. Berarti dokumen ini ada keterkaitannya antara satu dengan yang lain. Ketika memang paspornya tidak ada, berarti di situ dia tidak punya kuasa untuk mengurus visa. Sudah memperoleh exit permit, bahwasanya pengakuan terhadap dia tidak punya tanggungan atau beban ketika pergi ke luar negeri. Ketika sudah memiliki tiket pergi pulang round trip tiket ke negara yang akan dikunjungi, dia berarti sudah punya rencana balik ke negara asalnya tanggal berapa, membawa uang cukupnya dengan menunjukkan jenis uang yang akan dibawanya. Hal ini berpengaruh kepada terkait dia berkunjung ke sana ini sudah siap secara finansial atau belum. Kelima, dapat memberikan alamat tempat menetap dan biasanya juga menunjukkan undangan dari luar negeri ketika memang tujuannya adalah kewarganegaraan, menyerahkan pas foto yang ukuran dan jumlahnya sesuai dengan permintaan, mengisi application form, dan membayar sejumlah biaya yang ditetapkan oleh perwakilan negara yang akan dikunjungi. Hal ini salah satu contoh kasus mungkin terkait foto, kesamaan foto dengan orang yang memang dia berangkat atau mungkin mempunyai visa itu harus sama. Ketika memang di visa itu dilampirkan atau mungkin diberikan foto yang memang dia foto lama dan dia merubah potongan gaya rambutnya, saya berikan contoh seperti itu, berarti dia akan bermasalah di imigrasi. Hal ini juga ketika foto itu diberikan di visa, berarti dia harus memperbarui foto tersebut, dan intinya adalah foto tersebut adalah foto yang memang dalam keluaran terbaru atau memang sesuai dengan kondisi kita saat berangkat. Peraturan bebas visa Indonesia ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 yang menyatakan 169 negara bebas visa kunjungan. Hal ini tentu saja yang menjadi hangat untuk kita perbincangkan dan diskusikan, bahwasanya apakah hal ini berdampak positif atau negatif ke Indonesia. Jenis exit permit bisa dilihat, izin bertolak yang akan diberikan kepada diplomatik atau orang yang digolongkan diplomat, dan lain-lain bisa dilihat sendiri di layar. Exit permit biasanya adalah izin bertolak yang diberikan kepada setiap warga negara yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Exit permit only, izin bertolak yang diberikan kepada warga negara asing yang telah lama 6 bulan, dan selebihnya bisa dilihat nanti di hal ini, karena antara dokumen satu dengan yang lainnya berkaitan. Ketika memang satu dokumen tidak terpenuhi, maka dokumen lainnya juga saya kira tidak bisa terpenuhi. Dan hal itu berpengaruh bahwasanya kita tidak bisa berpergian ke luar negara kita. Nah, ini salah satu mungkin sebagai bahan diskusi nanti ketika memang hal itu diperlukan, maka tolong dituliskan di kolom komentar. Pada waktu libur panjang, wisatawan Indonesia juga cenderung melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut data Asita, perbandingan kunjungan wisatawan pada libur Lebaran tahun 2015 mencapai 1:3, di mana setiap satu orang wisatawan asing yang masuk ke Indonesia sebanding dengan 3 orang yang pergi ke luar negeri. Hal ini berarti menunjukkan bahwasanya pemasukan lebih sedikit dibandingkan pengeluaran. Hal ini apakah ada dampaknya dengan peraturan visa tadi? Bisa kita diskusikan. Ketika memang 1:3 ini berarti kebocoran atau mungkin dampak negatif ketika memang visa itu diakui bebas, atau mungkin secara
ekonomi warga negara Indonesia mungkin di tahun itu punya pendapatan yang lebih sehingga dia lebih memilih untuk berpergian ke luar negeri. Ini tahun 2015 tentu saja trennya juga untuk 2019-20 ke 2020 ini yang sudah memasuki penghujung tahun saya kira juga pasti turun karena memang dampak dari COVID-19. Tidak ada pemasukan, juga tidak ada pengeluaran, hingga perputaran uang akan tetap di situ saja. Ketika memang di situ ada orang luar yang memang berasal dari luar negeri, maka perputaran uang di Indonesia dampaknya juga akan pasti berpengaruh ke masyarakat lokal. Dengan begitu, apakah hal ini berpengaruh dengan kebijakan perjalanan wisata, tentu saja bisa kita diskusikan bersama. Kebijakan bebas visa kunjungan hendaknya tidak hanya memperhatikan dampak positif pada perekonomian, tapi juga dampak negatif terkait isu keamanan dan meningkatkan kegiatan ilegal dan linkage yang akan terjadi akibat kedatangan wisatawan mancanegara. Selain itu, peningkatan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri yang dapat menimbulkan adanya kebocoran devisa negara dari sektor pariwisata juga perlu diperhatikan. Nah, ini saya kira kalian juga harus tahu ini pengetahuan yang memang ketika memang kita dengan peraturan yang ada, dengan mempermudah kita berkunjung ke suatu negara, maka hal itu juga pasti berpengaruh ke perekonomian di dalam negeri. Hal ini pastinya ketika kita kaitkan dengan dokumen perjalanan yang tadi, dengan adanya pengurusan atau mungkin pajak negara bebas yang PNBP tadi, mungkin kalian juga bisa membayangkan ketika memang visa itu gratis, berarti di beberapa poin tertentu di dalam mengurus visa itu tidak ada pemasukan ke Indonesia, sehingga dengan adanya 169 negara itu, maka bisa disimpulkan bahwasanya mungkin pendapatan dari segi PNBP untuk perjalanan internasional atau mungkin pendapatan ke Indonesia juga pastinya dampaknya akan berkurang dari 169 orang. Dan dampak lainnya adalah ketika negara itu mudah dikunjungi dengan tidak adanya bebas visa, maka di situ ada isu-isu yang terkait dengan keamanan dan peningkatan kegiatan ilegal dan linkage akibat kedatangan orang asing. Hal ini pastinya ketika kalian nanti berperan sebagai tour leader atau memang orang yang mendampingi atau menghandle orang wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri atau sebaliknya, hal ini dampaknya adalah kalian harus tahu ketika memang itu berada di keimigrasian, berarti dokumen-dokumen yang memang sudah terpenuhi atau ketika memang di situ ada kendala, kalian sudah bisa cara untuk menanganinya, dan tentu saja dampaknya adalah kepada kenyamanan yang dirasakan oleh wisatawan. Sehingga dengan begitu, kalian sebagai tour leader, kalian sebagai tour guide, dan orang yang berkepentingan di situ pastinya juga harus tahu hal-hal kecil seperti itu, karena memang batas antar negara ini punya kekuasaan yang berbeda-beda dan tentu saja berkaitan dengan wilayah hukum masing-masing. Tentu saja dengan pengakuan internasional ini dengan beberapa dokumen yang menjadi syarat antar negara untuk berkunjung ke antara satu negara dengan negara lain harus terpenuhi. Oleh sebab itu, sebagai insan pariwisata mungkin atau mungkin mahasiswa pariwisata, kalian juga harus tahu bagaimana sebenarnya dampak ini berpengaruh kepada kenyamanan wisatawan yang kalian handle atau mungkin menggunakan jasa dari tour leader yang memang itu sifatnya melekat pada pribadi masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dokumen perjalanan wisata, sehingga dengan adanya penjelasan ini setidaknya kalian tahu paspor itu bagaimana, visa itu bagaimana, exit permit itu bagaimana, dan tentu saja dampaknya ketika memang diterapkan dalam perjalanan wisata itu bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.